Kamu tuh sayang gak sih sama aku? Apa kamu cuma bisa ngasih makanan manis? Kamu nggak bisa gitu ngasih makanan yang gurih, asin, atau nggak pedas? Kamu mau yang beda ya? Tapi kan dari awal kita pacaran kamu selalu minta yang manis-manis. Ya itu kan dulu, tapi sekarang udah beda dong. Kalau aku makan yang manis terus, aku takut perut aku gendut. Enggak dong, kamu kan rajin olahraga sayang. Walaupun kamu gendut, aku nggak akan ninggalin kamu. Ya udah, aku turutin deh keinginan kamu. Malam ini kita ke pasar malam ya. Di sana ada penjual ceker mercon terkenal. Aku bakal beliin kamu ceker pedas itu. Beneran? Kamu nggak bohong kan? Enggak sayang, emangnya pernah aku bohongin kamu? Enggak, kamu nggak pernah bohongin aku. Ih, gemes deh. Makasih ya sayang. Iya sama-sama. Nanti malam siap-siap ya, aku bakal jemput kamu. Siap ketua, aku tunggu ya. Iya sayang. Wah, rame banget ya. Kita berdua ke bagian tempat duduk gak ya? Kebagian dong. Tuh, masih ada 2 kursi kosong deket Bu Erina. Kita duduk bareng dia aja tuh. Halo anak-anak muda. Kalian mau beli ceker mercon ya? Silakan duduk dulu. Soalnya ceker merconnya ini dibikinnya dadakan, biar rasanya enak dan nampol. Ya Pak, ini uangnya Pak. Saya tunggu di sana ya Pak. Bu Herina, aku sama Rafael duduk di sini ya Bu. Iya silakan. Anggap aja kursi di rumah sendiri. Ini selamat menikmati ya. Ceker ini pedesnya nampol banget. Kamu yang baru coba ceker mercon ini pasti bakal ketagihan. Saya ke gerobak dulu ya, mau bikin pesanan yang lain. Sayang, ayo kita coba ceker mercon ini. Kata orang-orang cekernya enak, lembut gitu. Ayo sayang. Pedas kan? Makanya jangan coba-coba ceker mercon Pak Yudi. Hati-hati masuk rumah sakit. Aduh pedes banget. Pedes. Namanya orang penasaran Bu. Kalau nggak dicoba rugi. Takutnya saya mati penasaran Bu. Pedes. Kamu ini bisa aja Rafael. Aman nih, aku langsung masuk aja. Mas Yudi ngapain ke sana? Katanya mau ke pasar. Aku ikut masuk aja deh. Aku tahu ini udah nggak layak dipakai atau dijual, tapi daripada beli kan ya rugi lah. Mending ambil yang udah busuk aja, gratis. Mas, kamu ngapain ada di sini? Dan kenapa kamu ambil semua ceker busuk itu, Mas? Shh, udah diem, jangan berisik. Kita berdua bisa ketahuan Bu nanti. Kenapa kamu bohongin aku, Mas? Kamu bilang kamu mau ke pasar. Ini yang kamu maksud ke pasar? Aku bilang diem ya diem, jangan ngomong terus. Kamu ini ganggu aja Bu. Mas, kamu jahat, Mas. Kenapa kamu rela berbuat curang, Mas? Padahal ceker ayam itu nggak mahal, Mas. Tara, ceker mercon busuk ala Pak Yudi sudah jadi. Jangan lupa dicoba resepnya ya. Bye-bye. Aku kan udah bilang jangan makan yang pedas-pedas. Sekarang kamu tahu kan kenapa aku selalu ngasih makanan yang manis? Aku nggak tahu kalau aku bakalan sakit perut. Kamu itu nggak paham maksud aku ya sayang. Aku paham, makanya aku ngelarang kamu makan yang pedas. Nanti jangan minta jajan pedas lagi ya. Aku nggak akan kasih kamu duitnya. Mana bisa gitu? Kamu kan selalu bilang kuras hartaku sayang. Jadi aku bebas mau beli apa aja kan?
Tuh, dia mah gitu. Nggak tahu ah, aku bete. Kamu selalu ngelarang aku ini itu, padahal aku nggak pernah gitu ke kamu. Sayang, larangan aku itu ada baiknya juga buat kamu. Tuh, perut kamu nggak kuat kan? Perut kamu sakit kan? Iya, perut aku sakit banget. Ini aneh tahu, apa karena cekernya ya? Soalnya kayak ada yang beda gitu. Kamu istirahat aja ya, aku nggak bisa lama-lama di kamar kamu. Nanti tetangga kamu ngomongnya enggak. Nanti aku telepon ya. Dadah, aku pergi dulu. Sampai jumpa sayang. Aku tahu dia pergi bukan karena takut tetangga, tapi ada hal lain yang mau dia lakuin. Alhamdulillah malam ini rame lagi. Tapi nggak lama lagi pasar malamnya udahan. Jualan keliling aja kali ya, biar tetap banyak uangku. Kebetulan ada Bu Erina sama Rafael. Saya mau ngasih tahu kalian berdua. Diam Pak, diam. Saya mau tanya dong, itu kok pacar saya sakit perut ya? Dia kuat pedes loh Pak, tapi baru kali ini dia tumbang. Aduh, bukan cuma Nadine doang, Pak. Nih, lihat perut saya juga sakit. Waduh, itu mah bukan karena ceker mercon saya. Itu tuh pasti karena es teh yang kalian minum kemarin malam. Kalian minum es teh kan di tempat lain? Kenapa, Mbak? Piringnya kok bisa jatuh gitu? Banyak kecintaan sama ceker mercon apa gimana, Mbak? Perut saya sakit banget, Bu. Kayaknya gara-gara mercon ini deh. Enak aja ya. Kamu tuh sakit perut karena sambel. Makanya jangan kebanyakan dong. Loh, Pak, kok Bapak malah marahin saya sih? Kayaknya ada yang aneh nih. Apa Pak Yudi berbuat curang ya? Woi bro, lu tau penjual ceker mercon sebelah yang sana kan? Lu masih inget gak cerita istrinya? Wah iya, aku baru inget cok. Dia pakai ceker yang busuk ya. Aduh, kok masih ada yang beli sih? Woi bro, gimana kalau kita bilang ke orang-orang di pasar malam ini? Pasti dagangan dia tuh langsung bangkrut tuh. Nah, ide yang bagus. Yuk langsung kita ke lapak torong. Jangan ngomong soal ini ke siapapun ya. Kalau udah tahu diam aja. Tutup mulut kalian, ngerti? Ya emangnya kenapa kalau gua sama temen gua bongkar rahasia busuk lu? Perbuatan lu itu curang. Kalau lu nggak mau dikasih tahu, sini kasih gua duit. Mana? Hilih, najis. Kalau kalian buka suara, saya nggak akan segan-segan menghancurkan kalian tanpa sentuhan fisik. Hah? Apa kalian berani masih membuka suara? Hah? Bro, pergi aja yuk. Gua masih pengen jadi preman. Gua nggak mau hancur gitu aja, nggak mau jadi mayat. Apalagi hancur tanpa sentuhan fisik. Gua nggak asik banget bro. Yaudah yuk, kabur. Serem nih orang. Preman aja takut ke saya. Wah ini mah hal yang luar biasa. Manusia itu emang makhluk yang bodoh-bodoh ya. Mas, udah ya. Pelanggan ngeluh bukan cuma 1 2, tapi udah banyak, Mas. Kamu pakai ceker yang segar ya, jangan pakai yang busuk. Bu, bisa diem gak sih bu? Mau sebanyak apapun pelanggan yang ngeluh, aku sih cuek aja. Yang penting itu laku bu. Urusan mereka sakit ya urusan mereka lah. Kan bukan kita yang bayar. Tapi tetap bahaya, Mas. Ceker itu banyak kumannya. Kamu juga ambil di tempat kotor. Aku pun tahu itu cara kotor. Tapi ya bodoh amat lah. Pembeli juga pada bodoh kok. Pantes aja perut aku sakit. Ternyata Pak Yudi pakai ceker yang udah busuk toh. Aku emang udah curiga dari lama. Cuma aku masih diam aja karena aku pengen buktiin sendiri. Rekam yang bener, kita harus kasih tahu Bu Erina. Dia kan sakit perut juga kayak aku. Bu Erina harus tahu yang sebenarnya. Iya sayang, ini juga direkam yang bener kok. Bu, yang jualan itu aku. Kamu gak perlu takut karena aku yang akan menanggung konsekuensinya, bukan kamu ya bu. Mas Yudi, hati kamu, mata, pemikiran kamu, bahkan jalan hidup kamu penuh kegelapan, Mas. Mas, udah ya. Pelanggan ngeluh bukan cuma 1 2, tapi udah banyak, Mas. Kamu pakai ceker yang segar ya, jangan pakai yang busuk. Bu, bisa diem gak sih bu? Mau sebanyak apapun pelanggan yang ngeluh, aku sih cuek aja. Yang penting itu laku bu. Urusan mereka sakit ya urusan mereka lah. Kan bukan kita yang bayar. Suami istri yang satu ini agak aneh ya. Kok Bu Ratna nggak cerita ke saya? Apa dia juga ikut bantu Pak Yudi? Kayaknya nggak mungkin Bu.
Soalnya Bu Ratna nangis karena perlakuan Pak Yudi. Kalau Bu Ratna gak nangis berarti dia ikut bantu. Kamu yakin hubungan suami istri itu deket loh? Masa Bu Ratna gak bantu? Ingat, jodoh itu cerminan diri sendiri. Yang satu otaknya curang, yang satunya lagi bisa juga. Bu Erina, yang dikatakan pacar saya itu benar kok, Bu. Ibu Ratna nggak ikut bantu kecurangan Pak Yudi. Ya udah deh, saya kan cuma nebak aja. Siapa tahu aja pemikiran mereka berdua itu saling berkaitan. Enggak kok, Bu. Sayang, malam ini kita ke pasar malam yuk. Aku mau beliin kamu gulali. Beneran sayang? Aku mau. Aduh, anak muda zaman sekarang gak tahu tempat, gak tahu malu ya. Sopankah begitu di depan janda tua? Kok tikusnya pada baris gitu? Harusnya mereka serbu makanan yang ada di sini dong. Atau enggak mereka masuk ke dalam gerobak terus makanin ceker-ceker busuk itu. Kok ini enggak ya? Waduh, kenapa itu ceker mercon berubah jadi cakar tikus raksasa? Hah, pas malam ini kena kutukan ya. Jadi dagangan aku ikut kena juga. Ah, sakit! Tolong! Aduh, sakit! Tolong saya, tolong! Sayang, ada apa ini? Kenapa banyak tikus berbaris gini? Aku juga nggak tahu, sayang, lagi upacara kayaknya ya. Aduh, bisa aja sih tikus ini datang kena ceker busuk yang ada di gerobak itu. Duh, kok suaraku jadi nggak normal ya? Kenapa suaraku jadi kayak tikus-tikus? Ya ampun, suara Pak Yudi jadi suara tikus ya? Pak Yudi jadi manusia tikus. Oh my god, ini pasti ajaib nih. Sayang, kamu lihat kan Pak Yudi berubah drastis di hadapan kita. Iya, aku lihat kok sayang. Oh, pasti ini bau busuk dari ceker busuk itu. Dasar penipu, rasain tuh azab yang Pak Yudi dapat. Pak Yudi, Pak, mau kemana Pak? Woi, jangan kabur, woi. Hanya tulang ceker ini yang ada. Mas Yudi nggak pernah pulang ke rumah. Saya aja nggak tahu Mas Yudi kemana. Bu Ratna, kalau menurut saya Pak Yudi itu sering pulang ke rumah. Buktinya tulang-tulang ceker ini. Coba siapa lagi kalau bukan Pak Yudi yang bawa tulang-tulang ini? Ah, iya juga ya. Ibu yang tabah ya, Bu. Ya, Pak Yudi pantas mendapat kutukan itu. Banyak orang juga yang dirugikan juga, Bu. Kalau begini kan Ibu bisa join jadi janda sama Bu Erina. Hehehe. Iya Rafael, saya nggak apa-apa kok. Saya rasa penderitaan dalam diri saya cukup sampai di sini. Ini sudah waktunya saya mengepakkan sayap saya menjadi janda kembang. Ayo Bu, kita bikin komunitas kembang janda. Pak Yudi kemana ya? Padahal aku ini pengen selfie sama dia. Siapa tahu Pak Yudi semakin viral. Suara itu pasti suara Pak Yudi yang lagi kelaparan tuh. Bisa aja arwah Pak Yudi cari ceker busuk untuk dimakan sendiri. Bisa aja sih, Bu. Tapi agak horor juga ya vibes-nya gitu ya. Aduh, tiba-tiba merinding gini. Jadi pengen cepet pulang deh. Ih, dasar penakut. Masa gitu aja udah merasa vibe-nya beda. Hei anak muda, kalau kalian berdua mau buka usaha atau bisnis apapun itu, jangan sekalipun melakukan kecurangan ya. Lama-kelamaan kecurangan akan tercium. Gak akan dong Bu. Tujuan buka usaha kan buat dapat duit. Kalau kita berbuat curang, otomatis duit itu bakal hilang secara sia-sia Bu. Suaranya ada lagi. Oh ya, kalian tahu kan nggak ada yang mau pakai tempat ini? Hah, emangnya ada apa, Bu? Nggak apa-apa, saya cuma nanya aja. Keputusan warga bagus karena mereka nggak ada niat pakai tempat ini. Azab yang menimpa Pak Yudi dapat kita jadikan pelajaran bahwa kejujuran dalam berdagang jauh lebih penting daripada untung haram. Betul Bu, kecurangan dalam bentuk sekecil apapun bisa mendatangkan azab yang serius. Kita sebagai manusia biasa harus bisa berhati-hati. Jangan sampai melewatkan batas larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berani lewat, ya gini. Kamu bener sayang. Bu Rena, kita pulang dulu ya, Bu. Kita lumayan lama loh berdiri di sini. Ah iya, ayo.